Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Pak Ustadz Ilhamuddin Qasim SQMA yang sudah hadir di tengah-tengah kita, mana beliau yang akan memberikan pencerahan kepada kita nanti. Yang saya hormati Pak Aris atau yang mewakili, Bapak Dr. Mukti Ali dan jajarannya dari Yayasan Edukarsa. Kemudian Kepala Sekolah, Pak Raidil, Pak Yuro, Pak Romelan, para guru, orang tua yang sudah hadir di dalam kegiatan Tausiah Ramadan online kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kegiatan Tausiah Ramadan ini dalam keadaan sehat walaupun melalui tatap maya ya, tapi tetap tidak mengurangi silaturahmi kita. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, saya bacakan dulu sedikit susunan acara ya. Nanti susunan acara kegiatan sore hari ini, pertama nanti akan ada pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang sebagai petugas itu qori'nya Bapak Doni Setiawan Akbar, sari tilawah nanti Ibu Anissa, kemudian nanti akan ada sambutan dari yayasan, masuk ke acara inti Tausiah Ramadan. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu marilah kita mulai kajian kali ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Pak Doni dan Bu Anissa, saya persilahkan. Terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Doni dan Bu Anissa. Demikianlah Bapak Ibu pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan kita yang telah mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan. Harusnya Pak Aris dalam hal ini memberikan sambutan, namun kita sudah hadir nih Bapak Dr. Mukti Ali. Sambutan nanti akan diwakili oleh Bapak Dr. Mukti Ali, perwakilan dari Yayasan Edukarsa. Kepada Pak Mukti Ali, saya persilahkan. Terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Ilhamuddin Qasim sebagai Ustadz hari ini Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak.
Kemudian Pak Raidil sebagai kepala sekolah SMA, Pak Yuro kepala sekolah SMP, dan Pak Romlas serta Pak Herman sebagai wakil kepala sekolah, serta Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara tausiah School Cirende ini. Acara ini sudah yang keempat, Pak. Mohon dikoreksi kalau keliru, ya kan? Mudah-mudahan selanjutnya dengan acara kegiatan ini bisa menambahkan iman kita, Pak, sebetulnya tujuan kami, dan bisa mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar, saya mewakili dari Yayasan Edukarsa mengucapkan terima kasih sekali atas kerjasama semua pihak yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik dari pertama sampai yang keempat ini, Pak. Insya Allah masih ada 2 lagi, dan mudah-mudahan di pamungkasnya setelah selesai bulan Ramadan ini kita akan berubah seperti dengan judulnya di sini, Pak, ya, Ramadan dan Maradan. Saya pikir begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Mukti Ali yang telah memberikan sambutan. Insya Allah dengan kajian yang akan kita ikuti sore ini, tentu saja iman kita insya Allah bertambah ya, apalagi di bulan Ramadan ini luar biasa. Apalagi di 10 hari terakhir. Betul Pak Ustadz ya? Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, memasuki acara inti yaitu Tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Islamuddin Qasim SQMA dengan tema Ramadan dan Maradan. Saya sedikit membacakan terkait dengan Pak Ilhamuddin Qasim. Baik, Bapak Haji Ustadz Ilhamuddin Qasim MA ini adalah dosen tetap di PTIQ dan merupakan pelatih dan Dewan Hakim ya dalam perhelatan Lomba Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional. Beliau magister dalam bidang agama di PTIQ, menyelesaikan serata 1 di perguruan tinggi yang sama. Ya, beliau juga merupakan pengurus LPTQ di Kota DKI Jakarta dan IPKOH Nasional serta aktif di berbagai kegiatan tilawatil Quran. Dan sudah mengisi di berbagai kajian keagamaan di wilayah Jabodetabek. Kalau tidak salah, saya juga pernah ikut kajian Pak Ustadz nih. Gitu. Insya Allah kalau Ustadz ingat mungkin ya, mudah-mudahan sih ingat Ustadz ya, hari ini kita silaturahmi lagi. Baik, tanpa berpanjang kata kepada Bapak Ustadz Ilhamuddin Qasim MA, saya persilahkan teman-teman kita simak, sambil menyimak kita siapkan pertanyaan yang akan disampaikan kepada Dr. Ilhamuddin Qasim MA. Kepada Pak Ustadz saya persilahkan, monggo Pak Ustadz. Punten Pak, masih di itu Pak, di unmute dulu Pak. Iya. Dengar ya? Ya, sudah kedengaran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Jua dapat bertemu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihara kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, judul tausiah sore hari ini adalah Ramadan dan Maradan. Poin-poin pentingnya adalah pertama, kita akan lihat makna di balik Ramadan. Kedua, kita akan lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan Maradan. Lalu yang ketiga adalah hubungan antara Ramadan dengan Maradan. Cuma 3 itu aja, jadi nggak panjang-panjang ya. Kita akan selenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Baik, kita mulai. Ramadan. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena dari 12 bulan yang ada, dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, hanya Ramadan lah satu-satunya bulan yang dicantumkan Allah secara jelas dan tegas. Jadi nggak ada kata-kata bulan Muharram di Quran. Walaupun Quran 30 juz, lebih dari 6.000 ayat, tapi kata-kata Ramadan itu disebut dengan Syahrul Ramadan. Bulannya lain nggak ada gitu. Oleh karena itu,
ini merupakan isyarat bahwa Ramadan memang istimewa. Kata-kata Ramadan yang dikaitkan dengan bulan Ramadan tentu telah sering kita dengar, tapi kita ingin lihat sekali lagi di surat 2 ayat 185. Saya akan baca. Syahrul Ramadan ayat 185 dimulai dengan kata-kata Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan artinya bulan Ramadan. Jadi dalam poin apakah Ramadan itu, paling enggak kita dapat mengambil bahwa bulan Ramadan itu bulan istimewa. Kalau namanya istimewa, itu karena dia mengandung suatu nilai yang tak ditemui di bulan lain, gitu. Bulan Ramadan. Dan memang kita lihat dari 12 bulan, hanya bulan Ramadanlah bulan di mana kita mendapatkan training langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan itu bagaikan suatu institusi ilahi. Allah ini mentraining kita. Satu dunia ini di bawah komando Allah. Puasa. Allah langsung mengkomando kita. Bulan Ramadan pilihan. Di mana-mana belahan dunia ini, sebelum terjadi musibah seperti yang kita alami sekarang ini, kita lihat di mana-mana bulan Ramadan gaungnya gaung semesta. Allah menjadikan Ramadan sebagai institusi untuk membersihkan manusia, yaitu kembali kepada fitrahnya, Idul Fitri sebagai wisudanya. Jadi Ramadan adalah suatu training dari Allah, suatu pelatihan, dan itu berakhir dengan wisudanya, namanya Idul Fitri, kembali bersih, kembali fitri. Itulah dia bulan Ramadan, bulan yang istimewa dan merupakan suatu institusi ilahi dalam membersihkan manusia. Bila kita perhatikan kata-kata Ramadan, kita sudah lihat di depan kita ada, kalau mushaf kita perhatikan kata-kata aslinya ya, Syahrul Ramadan, kata-kata Ramadan ini itu berasal dari 3 huruf. 3 huruf yang menjadi akar katanya. Ramadan itu huruf asalnya adalah ro, mim dan dot. Ramadan. Tidak pun ada alif dan nun, itu cukup. Ramadan itu cukup kalau diberhentikan menjadi Ramadan. Cukup. Ya, Ramadan. Itu asal katanya, kata dasarnya 3 huruf ro, mim dan dot. Arti Ramadan sendiri secara bahasa artinya pembakaran. Ramadan itu pembakaran artinya. Pembakaran. Semacam kemoterapi. Kata-kata Ramadan ini, huruf ro, mim, dan dot, itu kalau kita balik, ro-nya terletak di nomor 2, mim-nya terletak pertama, jadi ro sama mim itu di roker, Ramadan jadi marodon, itu akan membentuk arti lain. Arti marodon adalah penyakit. Nah, kata-kata marodon bisa kita lihat di surat 2 ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, ada kata-kata Ramadan sebagai bulan istimewa, suatu institusi ilahi yang berfungsi sebagai kemoterapi untuk membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar itu adalah marodon. Marodon itu penyakit. Jadi Ramadan adalah pembakar, marodon adalah penyakit. Penyakit ini bila tidak dibakar itu akan bertambah dan akan membuat akut kronis sehingga manusianya tidak menjadi manusia lagi. Kalau sudah dibersihkan, kembali jadi manusia. Makanya Idul Fitri. Arti dibalik itu, kalau marodonnya tidak dibersihkan, maka dia akan menjadi manusia yang bukan manusia lagi. Dia hanya manusia binatang, human, tapi animal. Bahasa Qur'annya Al-An'am. Manusia yang bergelimang dalam kenikmatan, sehingga tidak sebagai manusia lagi. Dia persis seperti binatang. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, mari kita lihat terjemahan. Ramlan bisa bacakan terjemahan ayat 10 atau siapa yang tidak di-mute ya Pak? Bisa bacakan terjemahan ayat 10 satu orang. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Nah, jadi penyakit
yang menjadi konsentrasi dari Ramadan ini bukanlah penyakit fisik, tapi penyakit hati. Jadi Ramadan untuk membakar penyakit hati manusia. 3 penyakit hati inilah yang membuat manusia kehilangan kemanusiaannya. Nah, sudah jelas apa arti Ramadan? Sudah kita singgung apa makna Ramadan. Sekarang kita lihat kaitannya. Berarti fungsi dari Ramadan itu membakar. Seperti dengar kata aslinya, membakar penyakit hati. Nah, bagaimana cara membakar penyakit hati? Nah, sebelum sampai ke sana, kita lihat dahulu apa Ramadan yang membuat manusia nggak jadi manusia lagi. Apa Ramadan yang membuat manusia karena tidak seperti binatang yang selesai urusannya dunia. Binatang itu kalau udah mati, mati. Manusia karena bukan binatang, setelah mati maka dia akan hidup di akhirat. Itu kalau manusia itu tidak fitri, tidak kembali fitrahnya, nggak bagus batinnya, nggak bersih hatinya, nanti bangun lagi di akhirat, nanti dalam keadaan seperti binatang gitu. Allah sebutkan namanya binatang. Seperti dikatakan di surat 47. Pada surat 47. Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 12 dikatakan begini. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Wan naru maswal lahum. Silakan terjemahnya. Sungguh, ya. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya. Dan orang-orang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan. Dan kelak nerakalah tempat tinggal mereka. Mereka persis seperti binatang, tidak seperti manusia lagi. Yang masuk surga itu manusia. Yang namanya manusia itu beriman, beramal soleh. Dia manusia, tapi memperturutkan, ya tamatta'una, memperturutkan keinginan duniawinya. Makan tanpa ada aturan. Makan apa saja. Yang tidak baik juga dimakan. Mau caranya baik apa enggak tidak dipedulikan. Kata Allah, dia seperti binatang. Oleh karena itu, seperti binatang ketika di dunia berakhir dengan api, maka manusia binatang di akhirat nanti berakhir dengan api. Itu disebut dengan neraka. Neraka menjadi tempat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Nah, itulah dia tentang Ramadan yang akan dituntaskan, yang akan dibersihkan di Ramadan ini. Tadi kita sudah katakan, kita akan lihat apa Ramadan yang bisa membuat manusia menjadi an'am. Ya. Bila kita perhatikan sejarah manusia sejak Nabi Adam. Nabi Adam itu sebelum turun ke dunia sudah di surga. Maka kalau kita awali dari sana, tahulah kita ada 3 penyakit. Ada 3 Ramadan yang perlu kita perhatikan. Itulah yang menjadi sasaran dari Ramadan itu. 3 penyakit yang kalau dimiliki manusia, manusia itu tidak menjadi manusia lagi. Dia sudah bermentalkan binatang. Apa itu? Secara historis dari awal, maka penyakit pertama yang membuat manusia bisa menjadi rusak fitrahnya adalah penyakit yang disebut dengan al-kibr. Al-kibr itu takabur, sombong. Sombong adalah penyakit hati. Demikian bahayanya sampai Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang bila ada di hatinya sedikit saja rasa sombong. Kabar buruknya, sombong ini dimiliki oleh iblis. Iblis. Jadi sebelum manusia turun ke dunia, virus sombong sudah disebarkan oleh iblis. Iblis sombong karena ketika Allah katakan sujud kepada Adam, dia katakan, ngapain aku sujud sama orang ini? Apa pantas aku sujud sama orang ini? Ya gitu deh. Jadi dia tidak mengatakan sami'na wa ata'na. Dia bantah firman Allah yang mengatakan usjudu li Adam. Sujud, dia bantah. Jadi iblis sombong. Sombong, kalau kita lihat dari kejadian di surga itu, kita lihat sombong itulah membantah perintah Allah dan meremehkan sesama.
Bila ada orang membantah perintah Allah, tidak peduli sama Allah, meremehkan sesama, itu sudah lengkaplah sombongnya. Sombong. Iblis itu. Iblis membantah perintah Allah dan meremehkan adab. Membantah. Jadi, maka dikatakan dalam definisi sombong menurut hadis, dia al-kibru baturul haq, menentang kebenaran. Ada baiknya kita lihat peristiwa sombong yang dilakukan oleh iblis. Kita lihat mulai di surat 2 biar lebih gampang. Mari kita lihat surat 2 surah Al-Baqarah, episode tentang ketika Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam. Itu tertera pada ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Silakan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Nah, jadi iblis membantah perintah Allah, batarul haqqi, dan dia meremehkan Adam, mengatakan, apa pantas aku sujud kepada anak kemarin sore? Kalau bahasanya di surat 17 dibilang begini. Pada surat 17 redaksi tentang iblis membantah dikatakan begini. Surat 17 ayat 61. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Nah, jadi ngapain aku sujud sama dia? Apa reputasinya? Kan dia baru ciptakan dari tanah. Aku sudah lama hidup dan akan menjadi konsultan malaikat. Jadi merasa gengsi ya. Geng setan. Singkatnya gengsi. Dimiliki oleh iblis. Dan dia takabur sampai Allah dibantahnya. Dia membuat dia terusir dari surga. Itu penyakit itu, kabar buruknya. Disebarkan iblis kepada manusia. Dan wabahnya lebih parah dari corona lagi. Corona mungkin merusak kita. Tapi kalau tadi yang namanya virus iblis ablasa ini, virus sombong ini, membuat pintu surga tertutup untuk orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Itulah dia marodon yang pertama, yang apabila singgah di hati manusia, manusia tidak pernah manusia lagi. Sombongan memandang dia orang lain sebagai korban, yang bisa dilakukan apapun untuk orang itu, sesuka hatinya. Jadi kalau sombong begitu. Itu penyakit nomor 1, kita lanjutkan dulu penyakit nomor 2. Secara kronologis, itu penyakit pertama dimiliki iblis, disebarkannya kepada manusia. Penyakit itu yang indikasinya adalah menentang kebenaran Allah, meremehkan sesama. Yang kedua, penyakit kedua adalah penyakit al-hirsu. Penyakit al-hirsu ini kabar buruknya dimiliki oleh Adam. Hirsu itu artinya serakah, tamak, rakus. Nah, definisi al-hirsu ini yang gampangnya adalah menginginkan yang dilarang Allah. Jadi bukan yang namanya rakus itu bukan pingin banyak, bukan. Kalau orang makan 2 piring jangan dikatakan dia rakus, tamak. Dia sebenarnya jatahnya 3 piring, tapi karena tadi ya masa sekarang cuma 2 piring aja, itu malah namanya diet malah itu. Biasa 3 piring 2 piring. Jadi bukan masalah banyak, bukan masalah kuantitas. Masalah rakus itu masalah kualitas. Dia mengambil punya orang walaupun sesuap, itu dia namanya rakus. Intinya daripada rakus al-hirsu itu adalah memakan yang bukan miliknya walaupun sedikit. Jadi bukan kepada makan banyak, gak itu rakus itu. Rakus itu mengambil milik orang lain walaupun sedikit. Mengambil yang dilarang oleh Allah. Kita lihat surat 2. Kalau tadi penyakit pertama dimiliki oleh iblis, maka penyakit kedua ini tamak dimiliki oleh Adam. Kita lihat ayat 35, kembali ke surat 2. Wa qulna ya
uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarah fatakuna minal zalimin. Silakan. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi semuanya dibolehkan untuk Adam di surga, tapi dibilang ini jangan dekati, jadi dimakannya. Jadi memakan, melanggar perintah Allah. Memakan yang diharamkan Allah pun sedikit, itu namanya al-hirsu. Tidak puas dengan halal yang dimiliki, tapi malah ingin menjamah yang haram, yang dilarang Allah. Itu al-hirsu. Sekali lagi, penyakit itu mewabah kepada banyak anak cucu Adam. Jadi Adam melakukannya, anak cucunya begitu. Dalam hadis dikatakan, manusia ini, anak cucu Adam, kalau dikasih Allah 2 lembah emas, bukan 1 kilo emas, 2 lembah emas. Emas 2 lembah, bayangkan itu banyak. Ketika dikasih pada manusia 2 lembah emas, dia nggak katakan begini, ya Allah kebanyakan, kapan ngabisin, nggak gitu. Dia bilang gini, kok cuma 2 gitu, itu parahnya manusia. Udah dikasih 2 lembah emas, bukan mengatakan ya Allah kebanyakan, bukan. Bersyukur bukan, dia mengatakan kok cuma 2. Itu mengatakan manusia itu begitu serakahnya. Udah dikasih banyak, tapi ternyata masih kurang. Nah, jadi yang namanya al-hirsu serakah adalah mengambil atau memakan yang dilarang oleh Allah atau mengambil milik orang lain. Itu penyakit yang kedua. Terakhir, 3 saja penyakit yang kita bahas tentang marodon yang membuat hati menjadi sakit. Pertama tadi sombong, kedua serakah, amak rakus atau bahasa Arabnya al-hirsu. Yang ketiga adalah al-hasadu. Al-hasadu itu hasad, iri. Orang Betawi katakan syirik. Karena kalau orang iri, dia bisa mengarah kepada syirik. Tapi yang namanya iri, itu kalau pakai definisi yang gampangnya, operasionalnya, adalah yang namanya dengki itu nggak suka orang senang. Sukanya orang susah. Nah, kalau disingkat jadi SOS. Susah orang senang. Senang orang susah. Ada begitu, itu penyakit itu. Jadi kalau orang senang, dia malah susah. Orang susah dia senang. Nah, SOS, orang susah SOS itu. Udah parah sebenarnya. Tapi penyakit itu ada. Itu dalam sejarah manusia itu dimiliki oleh anak Adam pertama. Kabil tidak senang tadi Habil tadi bahagia. Dia bunuh adiknya. Jadi korban pembunuhan pertama disebabkan oleh hasad. Pada surat 5 dikatakan begini. Surat 5, Romlan lagi pergi ya? 5 ayat 27. Ada saya Pak, apa-apa. Ya, surat 5 ayat 27 mengatakan begini. Atlu alaihim naba'a bnai alama bil haqq. Silakan. Ayat 27. Al-Maidah Pak ya? Betul. Ayat 27. Ya. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Singkat cerita seperti kita ketahui, Habil dibunuh oleh abang kandungnya, Qabil. Karena Qabil nggak senang Habil itu bersama atau mendapatkan istri yang lebih cantik dari dirinya. Dalam sejarah dikatakan Habil mendapatkan jodoh namanya Iklimah, sedangkan Qabil mendapatkan Labuda. Qabil katakan, kenapa aku dapat yang ini? Nggak suka dia orang senang. Akhirnya dibunuhnya. Pembunuhan pertama disebabkan penyakit hati yang namanya hasad. Di Quran itu diungkapkan di surat 3 ayat 120. Ali Imran 120 mengatakan, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit.
Silakan. Baca terjemahnya. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Ada orang gitu. Kalau kau ditimpa kesenangan, dia susah. Kalau kau susah, dia senang. Itu penyakit hati yang berbahaya. Itulah dia 3 penyakit hati marodun yang apabila hinggap di batin manusia, manusia itu tidak menjadi manusia lagi. Kelakuannya akan berubah menjadi kelakuan binatang. Batinnya sudah berubah menjadi an'am. Dan itulah yang ingin dibersihkan melalui kemoterapi Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Untuk penyakit pertama yaitu sombong. Sombong tadi kita katakan baturul haqqi, melawan firman Allah. Allah ingatkan, cobalah jangan sombong. Sombong penyakit hati ya. Caranya gimana? Caranya dengarkan firman Allah. Dengarkan. Pelajari firman Allah. Jadi, karena iblis tadi menampik satu firman Allah terusir, maka Allah turunkan di bulan Ramadan ini Quran, nuzul Quran, supaya sombong itu nggak ada sama kita. Jadi orang-orang yang tadi tidak berkenan kepada Quran, tidak turun Quran ke dirinya, sebenarnya dia bukan sombong lagi. Sering saya katakan orang ini nggak sombong, dia sombong sekali gitu. Nah, jadi kalau sombong kan iblis tuh sombong, satu firman Allah. Ini firman Allah berkali-kali datang ditampiknya. Itu orang tuh bukan sombong sekali gitu. Itu malaikat paling nggak suka. Malaikat mengatakan, kenapa kau sombong? Firman Allah kenapa kau tampik? Itulah yang dibentakkan oleh para malaikat saat orang-orang rombongan ke neraka. Kalian ini gimana sih? Udah datang firman Allah kalian cuekin. Itu bentakan malaikat kepada orang-orang yang rombongan masuk neraka. Dikatakan di surat 39 ayat 71. Az-Zumar ayat 71 mengatakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Silakan. Dapat terjemahannya? 39 ayat 71. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam. Silakan. Itu ya. 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 Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, kepada neraka, pintu-pintunya dibukakan. Dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada. Tetapi ketetapan Allah, ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang yang kafir. Apa lanjutannya? 72-nya. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, ayat 1 mengatakan ke malaikat, bukankah sudah datang firman Allah? Kok gak kalian dengerin? Gimana lah, nanti mereka punya alasan tapi nggak didengarkan. Kata malaikat, kalian sombong. Kata-kata orang, pesan orang. Kalau tadi terjemahkan pakai tafsir yang pakai bahasa sekarang, kira-kira ditafsirkan begini. Kalian ini kelewatan. Kawan memberikan pesan message melalui tadi itu WA, melalui pesan, kalian dengarin, kalian perhatikan, kalian jawab. Allah masih pesan, berapa banyak surat diturunkan, berapa banyak ayat dikirim, kalian cuekin. Kalian bukan sombong, somse, kira-kira gitu tafsir ayat tadi. Jadi orang-orang yang hatinya tidak tersentuh dengan Quran, karena sombong, itu sakit, penyakit itu. Kenapa kata-kata orang yang tak ada hubungan dengan dia diperhatikan? Kenapa kata-kata Tuhan, pencipta yang tidak dipedulikannya? Itu penyakit. Dan iblis demikian lihainya, sehingga manusia tidak mengira itu penyakit. Dia kira nggak ada masalah itu. Kalau hati kita
nggak ada rasa tadi itu sama Quran tuh nggak ada rasa hormat sama Quran, nggak ada cinta sama Quran. Itu penyakit gitu. Dan kalau ada orang yang mengira itu nggak apa-apa, itu tanda dia sudah dihipnos oleh iblis. Pada surat 43 dikatakan begini. Ayat 36. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. 4336. Barang siapa yang salah. Dan barang. Ya, betul. Ya, betul. Ya, Pak Haji. Silakan. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jadi dia merasa itu nggak apa-apa. Pokoknya kalau nggak sama Quran nggak ada masalah. Itu salah. Lanjut ayat selanjutnya. 33-nya. Dan sungguh mereka, setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Dikira dapat petunjuk. Padahal indikator dia nggak dapat petunjuk adalah tidak adanya rasa cinta sama Quran. Itu sudah indikasi. Itu makanya bagaimana kita tahu kita dapat Lailatul Qadar apa tidak? Kalau kita ingin tahu ya apa tandanya orang itu dapat Lailatul Qadar atau tidak? Tandanya mudah sekali. Mudah sekali. Itu orang itu dapat Lailatul Qadar gampang. Kita lihat surah Al-Qadar mengatakan itu secara persis. Pada surah Al-Qadar ayat surah Al-Qadar itu adalah surat ke-97 ya. Kita lihat ayat pertamanya. Ini tanda orang dapat Lailatul Qadar. Enggak usah cari-cari nanti pohon tumbang, enggak. Itu gampang sekali tandanya. Surah Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Terus. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Iya. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Titik. Jadi ayat itu bukan hanya mengatakan Quran diturunkan di bulan Ramadan Lailatul Qadar. Bukan. Ayat itu mempunyai message dari Allah yang halus. Artinya, kalau ingin tahu Lailatul Qadar itu, orang dapat Lailatul Qadar, tandanya kami turunkan Quran ke dia. Jadi orang dapat Lailatul Qadar tandanya Quran turun ke diri dia. Quran turun ke matanya, sehingga dia matanya mencari-cari Quran. Quran turun ke telinganya, sehingga dia suka mendengar Quran. Quran turun ke lidahnya, ke mulutnya, sehingga senang membaca Quran. Quran turun ke pikirannya, sehingga dia memikirkan makna Quran. Quran turun ke badannya, ke tubuhnya, sehingga seluruh dirinya melaksanakan perintah Quran. Itulah tanda orang Lailatul Qadar. Bukan karena tadi melihat yang segala macam, itu tidak. Tandanya gampang sekali. Kami turunkan Lailatul Qadar. Kami turunkan Quran pada Lailatul Qadar. Ingin tahu orang dapat Lailatul Qadar, turun apa enggak Quran ke diri? Itulah makanya bulan Ramadan turunkan Quran, terapinya. Terapi untuk menghilangkan kesombongan. Turunkan Quran ke hati kita. Kenapa tadi kita punya sombong? Quran enggak turun. Orang yang turun Quran ke dirinya, itu insya Allah kalau turunnya benar, dengan kerendahan hati diterimanya, Quran akan memberikan terapi menghilangkan kesombongan. Itu nomor 1. Makanya dibilang di bulan Ramadan itu membakar. Membakarnya apa? Pakai terapi Quran. Quran itu mengobati penyakit, penawar kesombongan. Pada surat 17 dikatakan begini, Quran terapi untuk menghilangkan penyakit, penawar penyakit, utamanya penyakit sombong. Pada surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Silakan. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, rugilah orang zalim karena dia sombong. Orang zalim itu orang sombong, rugi dia. Karena dikasih satu kesempatan untuk terapi, tidak dilakukannya. Padahal Nabi mengatakan sedikit saja benih sombong pada diri kita.
tertutup pintu surga. Na'udzubillah min dzalik. Itulah terapi Ramadan mengantisipasi marodon yang pertama. Marodon pertama tadi sombong, terapinya Quran. Quran diturunkan di dalam Ramadan karena kami mengingatkan untuk mengatasi, membersihkan penyakit marod yang namanya sombong adalah dengan Quran. Yang kedua, penyakit yang alergis utama. Tamak itu adalah pingin punya orang, pingin yang diharamkan Allah. Padahal yang halal ada. Terapinya adalah puasa. Tapi yang puasa itu, yang halal, makan di rumah itu makanan kita. Kita beli dengan beli payah kita. Itu pun dilarang. Dilatih kita untuk tidak menyentuh. Supaya apabila dilakukan 30 hari, itu kan terbiasa untuk tidak menjamah milik orang lain. Gitu. Sedangkan yang halal aku tampik, apalagi yang haram. Kira-kira gitu filosofinya. Itu makanya orang-orang kalau Ramadan sudah berakhir, tanda fitrahnya apa? Dia tidak akan mengambil milik orang lain. Kalau dia setelah puasa Ramadan, nah ternyata pas keluar Ramadan, dia ngambil punya orang lain, puasanya gagal. Padahal terapi Ramadan itu adalah membiasakan, memberikan satu habit ya. Behavior dibuat sedemikian rupa, sehingga terbiasa 30 hari dia tadi menahan dirinya, maka selanjutnya itu kan terbiasa untuk menahan, mengatakan tidak kepada yang haram. Nah selama ini kepada yang halal pun dia bisa melakukan itu. Kalau kita perhatikan surat 2, Al-Baqarah bicara tentang puasa dan Ramadan, yaitu surat 2 183, 184, 185, 186, 187, maka kita akan lihat tanda puasa yang benar di 188. Baca 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil fatudlu biha ilal hukam. Silakan. Dan janganlah 188. Ya, 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Harta itu pemilik kita, tapi dibuat rekayasa supaya legal, mendapat legalitas. Nah, itu pemberi kelegalan itu hakim disogok. Disuap hakim dalam rangka memakan harta yang pemilik. Padahal dia tahu itu bukan milik dia. Itulah namanya serakah. Mengambil milik orang lain. Nah, padahal yang ada, pemilik dia sudah ada. Milik dia ada. Tapi dia ingin milik orang lain. Nah, itu keserakahan yang terapinya adalah puasa. Tanda orang puasanya benar. Dia akan mengatakan no kepada yang bukan hak dia. Itu yang kedua, sekarang terakhir, penyakit ketiga yang namanya hasad iri, yaitu nggak suka orang senang. Kita dilatih Allah, coba senangin orang. Jangan sampai ada orang nggak senang pada bulan Ramadan ini. Cara pertamanya gimana? Orang nggak senang kalau dia berbuka, nggak ada perbukaan. Buat dia gembira dengan memberikan takjil, jaminan kau berbuka hari ini. Makanya takjil dianjurkan. Intinya orang senang gitu. Pas orang di jalan tadi, Adima cari tempat buka ya. Ternyata ada yang kan, ini Pak berbuka ini, takjil walaupun sedikit. Tapi membuat orang yang susah, orang yang kelaparan menjadi hilang dahaga dan laparnya. Itu mendapatkan apresiasi dari Rasulullah SAW. Inti takjil itu adalah menggembirakan orang gitu. Sehingga penyakit hasad, supaya orang tadi susah, senang orang susah, itu hilang. Gitu. Dia senang orang gembira. Bagaimana menggembirakan orang lain? Itu makanya takjil dianjurkan, sedangkan menggembirakan orang supaya nggak minta-minta, yaitu zakat fitrah, itu malah diwajibkan. Puasa akan terkatung, akan terombang-ambing, terkatung-katung selama belum dikeluarkan zakat fitrah untuk mengatakan, itu namanya tadi puasa, satu paket dengan zakat fitrah. Satu tadi puasa supaya tadi jangan mengganggu orang lain, dan zakat fitrah bagaimana menggembirakan orang lain, yang intinya adalah supaya jangan ada orang yang susah. Cobalah buat orang susah menjadi senang. Jadi kalau selama ini senang orang susah, itu dibalik. Susah kalau orang susah. Senang kalau orang senang. Nah, gitu dia. Jadi jangan senang orang susah, susah orang senang ya begitu. Tapi cobalah buat orang yang susah menjadi senang. Nah, sedangkan orang yang senang, kita doakan supaya dia tetap bersyukur dalam kesenangannya. Nah, itulah dia intisari dari kajian kita. Saya ingin ulangi lagi secara singkat. Kita bicara tentang Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang dari kata-katanya terambil
ambil makna bahwa dia mempunyai suatu energi membakar. Terambil dari kata Ramadan yaitu membakar. Di satu sisi ada kata yang sama dengan Ramadan, yaitu marodon, yang artinya penyakit. Biar kita lihat di Quran berkaitan dengan hati, yaitu penyakit hati. Taulah kita dari kata-kata ini bahwa Ramadan itu dalam rangka untuk membersihkan, membakar semacam kemoterapi terhadap penyakit hati yang ada pada manusia. Penyakit hati itu demikian parahnya sehingga manusia kehilangan fitrah kemanusiaannya. Apakah penyakit hati itu? Secara kronologis itu adalah sombong dimulai dari iblis, keserakahan dimulai dari Adam, dan kedengkian dimiliki oleh Kabil putra Adam pertama. Cara atau terapi untuk menghilangkan penyakit itu, untuk sombong adalah Al-Quran. Dan untuk tamak, rakus, kalau dengan puasa itu sendiri, sedangkan untuk hasad adalah takjil dan memberikan zakat fitr. Ini tentulah sebagai isyarat saja, tapi dalam kenyataannya tentulah tadi itu bisa lebih dari ini. Ramadan ini kan semacam terapi saja ya. Tapi ini kebiasaan harus dilakukan sesuai Ramadan. Makanya dikatakan tadi, kalau ternyata Ramadan saja dia begitu, di luar Ramadan enggak, itu pasti kambuh lagi penyakitnya. Jadi training dalam rangka diaplikasikan dalam 11 bulan berikutnya, bukan pas training saja. Ya, artinya bukan ketika di masjid aja dia baik, di luar masjid itu mesti bagus gitu juga. Makanya tadi disindir, Ramadan dia bagus, pas Ramadan ternyata nyuap hakim, berarti dia enggak selesai tadi yang namanya pendidikan institusi ilahi. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir sekarang dan kawan-kawan kita di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat yang ada dimanapun, menyadari makna puasanya, bahwa di balik kata-kata bertakwa tersimpan bahwa makna takwa itu menjaga hati tetap bersih. Kita tutup dengan melihat surat 26, kaitan antara takwa dengan hati yang bersih, sehingga surga didekatkan, seperti yang menjadi isu di Ramadan ini, itu melalui surat 26 ayat 87. 2687 ini sampai ke 8 sampai pada ayat 90 itu mengatakan bahwa beruntunglah orang yang bertakwa, yaitu tandanya hatinya bersih dari 3 penyakit tadi. Saya bacakan dulu. Ini petikan doa Nabi Ibrahim sebenarnya. Surat 26 ayat 87 ini petikan doa Nabi Ibrahim. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Silakan. 87 sampai 90. Siapa? Ada yang baca terjemahnya? Saya ada, Pak. Ya, silakan. 86 ya, Pak ya? Ya, 87 saja. 87. Ya, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Iya. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Terusnya. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari penyakit tadi. Iya, terusnya. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya kita akan berpuasa lagi. Dan diperlihatkan dengan jelas kepada titik. orang-orang yang sesat. Itu aja, titik saja. Jadi salah kita kalau dikatakan agar kalian bertakwa. Maknanya kalau kita perhatikan ayat 89-90, agar kalian bertakwa itu makna lainnya agar hati kalian bersih. Ramadan kalian bersih. Ramadan ini efektif. Kalian kembali menjadi fitri. Demikian. Shadaqallahun azim. Kan ada saran tadi dari host bahwa kita akan ada pertanyaan. Saya siapkan waktu selebihnya untuk tanya jawab ya, dialog. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang luar biasa. Kita membedah Ramadan dan Ramadan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian kajian yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Haji Ilhamuddin Qasim MA. Sebuah kajian yang luar biasa, membukakan mata kita tentang arti Ramadan yang sebenarnya. Ya, bahwa Ramadan itu adalah membakar semua penyakit-penyakit Ramadan ya, yang ada di diri kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, masuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Hadir. Nah, Bu Tiwi sudah duluan. Oh, Bu Tiwi duluan, monggo Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak Herman.
Ustadz, terima kasih kajiannya luar biasa, Ustadz Qasim. Berbicara mengenai Marodoh, kebetulan ini menjelang 10 hari terakhir. Kebetulan qadarullah, saya menjadi begini ya, gimana ceritanya, mengajak peran serta tetangga-tetangga hampir 200 kakak untuk kita berbagi kebahagiaan dengan tunjangan hari raya. Jadi memang ada beberapa yang sudah memang ada dari kas, tapi kita mencoba mengencourage kembali. Berbicaranya begini, Ustadz. Pada saat alhamdulillah teman-teman atau tetangga-tetangga kami ini mengirim ke rekening yang telah kita sepakati bersama. Tapi gini, nanti namanya saya pakai nama saya ya, gitu kan. Misalnya si A pakai nama si A. Harus ditulis tuh Pak, diinformasikan terus ke warga. Ada juga warga yang saya hamba Allah saja, gitu kan. Angkanya memang disebutin gitu kan, besar. Alhamdulillah cepat. Nah, bagaimana saya menyikapi sebagai yang mengencourage hal ini, kebahagiaan ini supaya hal ini dirasakan kepada kawan-kawan para satpam, kawan-kawan yang kita akan berbagi misalnya marbot atau apa gitu loh Pak. Jadi karena takut tadi itu keikhlasan Marodoh itu, saya menghubungkan dengan hal tersebut gitu loh Pak. Jadi bagaimana ini, apakah itu jadi ria, apakah itu jadi pamer, unjuk diri karena si Bapak itu sekian juta, saya nggak bisa, saya sekian gitu loh Pak. Jadi mungkin perlu arahan dari Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya, itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Satu-satu dulu atau ini satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu ya. Ya, satu-satu dulu Pak Ustadz. Satu dulu ya. Jadi alhamdulillah kalau kita tadi tergerak untuk berbagi, itu tanda kita lepas dari penyakit namanya al-hasad yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi kan dia kan diam aja, nggak peduli, biarin aja dia susah, kenapa dia gitu. Tapi kalau kita ada terbetik untuk menolong, itu hebat. Berarti kita sudah lepas dari virus al-hasad gitu. Nah, tentang tadi itu bahwa nama kita disebut apa enggak, itu nggak ada masalah. Dalam Quran dikatakan bila kita tadi nyumbang, kita sebut nama kita, itu bagus. Nggak kita sebut nama kita juga nggak apa-apa. Bahkan kadang-kadang perlu disebut nama dalam rangka untuk ini, dalam rangka untuk namanya tadi itu supaya administrasinya gampang, ya pertanggungjawabannya oke. Nah, itu kadang-kadang sebut nama supaya jelas dari siapa gitu. Tapi kalau ada yang seperti Ibu lakukan tadi, itu nggak apa-apa. Kalau dia katakan nama saya nggak disebut, itu nggak ada masalah. Nah, pertama ingin saya tegaskan bahwa yang namanya ria itu bukan tadi nggak ketahuan orang. Kok saya nggak mau inilah nanti ketahuan orang. Kalau gitu kita nggak usah sholat lah. Kalau sholat ketahuan orang, nggak usah sholat. Kalau sholat ketahuan orang sih. Nah, jadi makna ria itu bukan supaya orang tahu. Itu ria itu adalah sesuatu dalam hati seorang. Dia melakukan itu supaya orang tadi mengira dia hebat. Itu hati orang itu. Dan kita nggak boleh mengatakan itu orang itu ria. Berarti kita sama dengan Allah dong. Kita tahu hati orang dong berarti. Itu justru sombong. Jika orang mengatakan si anak itu ria, dia sombong. Kenapa? Dia menganggap selevel dengan Allah. Kenapa? Karena yang tahu hati orang hanya Allah. Jadi kalau kita nuduh orang itu ria, itu malah sombong malah. Makanya ketika lihat orang tadi bukan, saya nyumbang sekian, katakan dalam hati kita, alhamdulillah. Bukan orang itu sombong. Bukan. Dasarnya, baik. Kita lihat surat 2 Bu, supaya gampang kita lihat surat 2271. Pada surat 271 dikatakan gini. In tubdu shadaqati fa ni'mahi. Baca coba. Ada bisa baca surat 2271? Silakan. 2271. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Titik. Dan kata Allah, kalau kau sebutkan namamu, kau tampakkan itu bagus. Enggak, Allah katakan enggak bagus. Enggak, Allah dibuka kesempatan itu bagus. Terusnya. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi kita berikan, ini dari saya, nama saya ini, berini, itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Juga saya jangan sebut nama saya ya, bilang hamba Allah, itu enggak ada masalah. Nah, jadi masalah itu adalah bila orang itu tadi niatnya
tadi itu nggak benar. Itu yang urusannya kepada Allah. Jangan kita ikut-ikut campur. Itu dia dengan Allah. Kita nggak boleh pula mengatakan orang tuh ria, nggak boleh. Yang paling nggak boleh nomor 2 adalah udah nggak nyumbang, kata-katain orang. Itu konyol. Nah, ini maksudnya itu ngata-ngatain, itu konyol. Nah, itu. Baik, kira-kira itu. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Cukup jelas Bu Tiwi ya. Jadi lebih tenang ya beramal. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Pak Herman. Ya, Pak Yuro, monggo Pak Yuro, silakan. Yuro. Baik. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, ini kan dalam pergaulan sehari-hari itu kita menemukan karakter atau mungkin tipe-tipe orang, ada yang orang punya, orang yang biasa dan lain sebagainya lah. Kadang ketika kita bergaul tuh ada aja orang yang maaf ya Ustaz, yang menyombongkan diri gitu. Gue nih punya ini nih, gue nih punya ini, gue ada tanah sekian hektar di sini, gue punya macam-macam gitu. Nah kadang kita ingin membalasnya dengan sesuatu atau kata-kata yang sama, kita nggak punya gitu. Kita pengen menyombongkan diri, apa yang kita sombongkan gitu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan Ustaz? Atau mungkin strategi apa atau kata-kata apa yang kita buat sehingga sombongnya dia itu jadi down to earth gitu. Jadi kita mengedukasi dia juga biar halo sombongnya cuma sebentar, paling ntar kalau udah mati juga nggak dibawa kan begitu. Gimana Ustaz? Itu bisa juga. Tapi sebenarnya kalau dibilang saya punya nih, alhamdulillah. Saya itu aja kalau jawabnya. Kalau saya masalah ya kaya kan ada masalah itu. Jadi artinya kalau jadi nggak usah kita tahu kita ini kayak nggak usah pula kita tadi itu kita lawan dengan ini ya. Nah, maksudnya itu justru tes untuk yang ketiga, hasad. Kan orang senang tuh. Kita senang kalau dia senang. Kalau kita ingin supaya dia jangan sombong, kita bilang, ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu buat kau lebih baik. Bagusnya gitu. Jadi itu dia. Jadi kalau mengatakan saya punya nih, alhamdulillah, mudah-mudahan itu buat kau lebih baik lagi. Itu lebih bagus. Jadi kita sudah di atas, karena kita mendoakan dia. Mendoakan berarti kita memberi. Semuanya akan luntur. Karena kita memberikan doa sama dia. Terus mengarahkan dia. Jadi kita nggak usah kita merasa lebih kecil, karena yang menjadi ukuran tadi di sisi Allah kan bukan karena harta dunia, tapi kan karena ketakwaan. Nah, kita ingin melatih ketakwaan lewat menjawab dia. Jadi kalau dia sombong kita panas, dia sombong juga, itu tadi kena nomor 3 tadi itu. Enggak senang orang senang, ya biar aja dia senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesenangan ini membuat kamu tadi bahagia. Dan kalau memang tadi kau sulit mengantarkannya, antar saja separuh sama saya. Bilangnya gitu lah. Adanya gitu aja caranya. Jadi nggak usah larut jangan. Hidup ini terlalu singkat gitu ya. Iya. Baik. Sekolah Ustaz. Baik. Ya, Ustaz. Ya. Jadi Pak Ustaz, kalau melawan orang sombong dengan sombong lagi tidak boleh begitu ya intinya ya? Enggak lah. Kita lihat surat 41. 4134. Pada surat 41 ayat 34 dikatakan begini. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati ya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Silakan. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Enggak sama. Tolak. Jadi nggak sama kebaikan dengan kejahatan. Tidak sama sombong dengan tidak sombong. Itu beda. Beda. Sombong ya sombong. Nggak sombong. Rendah hati. Itu beda. Nggak sama. Sudah. Terusnya. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Titik. Kalau gitu, kalau dia sombong, tentu lebih baik lah. Kerendahan hati. Bukan sombong lagi sombong. Berarti sama dong. Aduh. Terusnya. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Iya. Kalau kita tadi itu balas itu malah jadi musuhan jadinya. Kau sombong nih, kau kunjungi jajal itu pertama musuhan. Enggak, itu maksud Quran. Maksudnya supaya dia nyerah. Jadi kalau filosofi dari tanah, ketika orang melempar tanah itu, ketika orang melemparkan tanah itu kotoran, dia kasih kotoran ke tanah. Tanah apa dibalas oleh tanah? Kesuburan. Nah, itu dia. Jadi ketika orang tadi itu ngasih gitu, itu jangan kita bahas yang sombong. Ya sama juga dengan korban iblis dong. Padahal kan nggak sama. Apa ya? Dia sombong tadi tulis sombongnya apa aja? Sombongnya gitu. Dia sombong kita pakai maki-makian. Kasih dia tadi kesuburan. Sampai kapan? Sampai dia nyerah. Itu dia. Itulah makna Ramadan. Baik.
Baik, Pak Romlan, berikutnya ada pertanyaan. Ini di chat sudah ada. Apa mau Pak Romlan Ya, langsung sampaikan atau gimana? Silakan Oke. di chat. Baik, ini sudah ada pertanyaan di chat, Pak Ustadz. Mohon izin saya bacakan. Pak Ustadz, mohon dijelaskan lagi, apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu turun pada diri kita? Apakah dengan senang membacanya, namun belum mengerti artinya, sudah dapat Lailatul Qadar? Monggo, Pak Ustadz. Quran turun ke diri kita, itu mulai langkah pertamanya kita baca dengan benar. Di surat 2 dibilang begini, surat 2, 121. Jadi mulai langkah pertama ini langkah paling utama. Surat 2, 121. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Silakan. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, ini ketika bicara tentang Lailatul Qadar kan turun waktu pertama kan. Kalau kita bicara tentang nuzul Quran, itu kan peristiwanya ketika Nabi di Gua Hiro, itu kan cuma membaca aja. Iqra kata Jibril. Jadi baca, mulai dengan membaca itu dulu. Nanti setelah itu baru yang lain-lain. Jangan kepada yang berikutnya, yang banyak ada orang, saya nggak Quran, saya baca terjemah aja. Itu belum nendang. Quran ya Quran, terjemah ya terjemah. Quran ya Quran, tafsir ya tafsir. Jadi materi Quran, materi itu, materinya itu. Jadi umpamanya tadi itu, allazina atayna, itu baca dengan baik dan benar, itu dia, itu merupakan Quran. Nah itu nomor satu, itu tanda orang beriman. Sedangkan Quran kan ketika puasa kan mengatakan ya ayyuhallazina amanu, buktikan iman kita dengan menurunkan Quran ke mulut kita, baca dengan baik dan benar, itu saja sudah hebat, sudah hebat. Dalam data ada survei mengatakan dari 5 orang Islam, 4 orang nggak bisa baca Quran dengan baik dan benar, itu sangat menyedihkan. Berarti 20% yang bisa ya. Jadi dari 100 orang cuma 20 yang bisa, 40 nggak bisa, itu sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Nah, karena itu mulailah buktikan turun Quran ke diri kita dimulai dengan mulut, sehingga mulut kita, kata-kata kita menyampaikan sinar. Quran itu sinar, Quran itu nur. Makanya tanda Quran itu turun kepada dia itu ada cahayanya. Cahayanya apa? Mulutnya akan belajar baca Quran. Nah, pada surat 9 ayat 32 dikatakan begini. 9:32. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Ya, ballahu illa an yutimma nurah. 9:32. Ada yang bisa baca? Coba. Ya. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya. Malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Nah, kalau kita abaikan kata agama, jadi mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Maksudnya mulut kita ini seharusnya dia itu menyampaikan sinar Allah. Itu dari Quran, karena Quran dikatakan nur. Allah nggak ingin kalau mulut kita kaku. Itu mulut orang kafir, kaku, tertutup. Kalau kita orang beriman, itu adalah mulut kita membaca Quran. Nah, itu dia. Jadi tanda orang tadi turun Al-Qadar itu singgah ke dirinya, mendapat Al-Qadar, dia akan mulai dengan mulutnya akan berlatih membaca Quran dengan baik dan benar. Itu tanda pertamanya, itu dia. Tanda pertama itu. Nanti setelah itu baru lain-lain. Tanda pertama diambil dari sejarah ketika Quran turun pertama, Nabi nggak diminta macam-macam, Nabi cuma minta baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan membaca Allah akan mengajar. Ayat itu ditutup dengan alamal insana malam ya'lam. Kau baca saja dengan bagus. Nanti kalau baca dengan bagus, kau akan kuajari apa makna di balik yang kau baca. Oleh karena itu, indikasi pertama, Lailatul Qadar turun ke diri seorang, Quran turun ke dirinya, itu lewat mulut. Sesuai dengan kata-kata Iqra, baca. Kira-kira gitu, Bu. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Bapak Ibu, ini masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Adakah ini menyampaikan pertanyaan? Di chat sudah muncul nih.
Pak Ustadz, saya bacakan dari Pak Rifki Nabil. Iya. Pak Ustadz, bagaimana cara menghindari sifat hasad dan sombong? Ya, pertama adalah qanaah, merasa cukup. Bagaimana tips dari Ustadz agar kita menjadi orang yang qanaah, tapi tetap menunjukkan personal best atau kemampuan terbaik dengan maksud tidak menyombongkan diri? Iya. Jadi saran Quran itu adalah kita tadi mensyukur. Syukurlah atas apa yang diberikan kepada kita. Syukuri. Syukur itu syukuri apa yang ada. Hidup kan adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Itu saya pinjam Demasif mengatakan itu definisi syukur ya. Dan Demasif itu syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Itu dia. Jadi kita nggak usah pikir yang macam-macam. Pikirkan ke diri kita punya kemampuan, create kemampuan kita. Tingkatkan ke batas yang maksimal. Tingkatkan. Itu disuruh. Itu tambah syukur. Kalau kau bersyukur, kau tambah. Itu makna dibaliknya. Kalau kau mensyukuri nikmat Allah, cobalah tambah. Itu nilai yang ada padamu gitu. Makanya nanti Quran kan, kalau kita pakai contoh Quran begini. Pertama, cobalah buat tadi nilai. Quran yang selama ini kau dengar di telinga, coba pakai mulut. Itu nilainya udah tambah tuh. Pertama Quran kita dengar aja, sekarang pakai mulut. Sekarang mulutnya sudah membaca, coba baca lebih baik. Nah, lebih baik ya. Setelah itu tambah dengan apa? Cobalah kau perhatikan apa maknanya. Kira-kira gitu. Jadi kita juga gitu. Kita qanaah tidak usah pikirkan apa punya orang. Kalau kita pikir punya orang, nanti repot. Kita punya potensi di diri kita. Itu aja kredit. Tinggal tingkatkan. Sampai ketika maksimal. Nah, itu dia. Jadi, qanaah tadi bukan berarti kalau qanaah ya udah segini aja cukup lah. Nggak begitu. Qanaah itu artinya dia mengkrit apa yang ada pada dirinya. Tanpa tadi dia itu merasa tadi itu kecewa dengan apa milik orang lain. Kalau dirasanya bahwa kemampuannya tadi ternyata kurang, dia mintanya kepada Allah, tak pada dukun. Pada surat 4, dia bilang begini. 4 ayat 32. Nah, mungkin ini terapinya. Terapinya mix antara usaha dan doa. Surat 4 ayat 32. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. 4 ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Betul dari qanaah, tapi qanaah dalam terapannya adalah dia mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri dan dia create dengan baik, dia nggak iri sama orang lain, dan dia akan tingkatkan kemampuannya sampai tingkatan maksimal, dan bila dia perlu kekuatan, dia minta pada Allah. Kira-kira begitu. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Waktu sudah hampir baik. Akhir begitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, demikian materi yang sudah dibawakan oleh Pak Ustadz Ilhamuddin Qasim. Mungkin sebagai penutup, saya ingin meminta Pak Ustadz langsung memimpin doa pada akhir pertemuan kita kali ini. Monggo Pak Ustadz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Itulah Tuhan kami mohon padamu ya Allah kebaikan seluruhnya, baik yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, baik yang sedang turun sekarang ataupun yang menyusul nanti. Ya Allah, mohon kami lindungi ya Allah dari segala bencana, dari prahara, fitnah, musibah, baik yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, baik yang sedang ada sekarang ataupun yang akan banyak nanti. Hindarkan kami ya Allah dari segala perhara itu. Ya Allah, bimbing kami untuk selalu berada pada jalan-Mu yang benar.
hindarkan kami, bersihkan hati kami dari berbagai penyakit. Ya Allah, jadikan kami insan-insan yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita ini sudah hadir Pak Aris. Mungkin saya minta sedikit closing statement Pak Aris, dari Pak Aris sebelum saya menutup. Iya. Monggo. Nanti foto bareng ya nanti ya. Iya, nanti setelah ini foto bareng. Monggo Pak Aris. Kena juga nih. Kelihatan sama saya Pak, jadi harus ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Ustadz Ilhamuddin Qasim, Pak Yuro, Pak Raidil, Pak Romlan, Pak Herman, Bapak Ibu semua yang mengikuti pengajian rutin Lab School Cirende sore hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu mari kita tidak bosan-bosannya menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat karunia yang diterima dan bisa mengikuti pengajian online Lab sore ini dengan seksama. Alhamdulillah. Kami mohon maaf tadi agak telat karena ada 3 webinar sehingga ketiduran baru bangun pas 20 pas. Untung ada teman-teman yayasan yang bisa menggantikan. Saya kira apa yang tadi disampaikan Pak Ilhamuddin Qasim, Ustadz, sangat relevan ya dalam kehidupan kita. Ya, tentu bagaimana kita bisa atau selalu berpegangan pada apa-apa yang sudah diperintahkan Allah. Tadi waktu khusus gimana supaya kita tidak menjadi pribadi yang sombong, yang riak gitu ya. Tentu dengan puasa ini jadi momentum untuk kita bisa mengendalikan diri, menjadi pribadi yang lebih baik, dan sukses dari puasa ini tentu dilihat dari nanti 11 bulan setelah bulan Ramadan ini. Jadi mari kita sama-sama bisa menjadi pribadi yang lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya, terutama dengan momentum malam-malam ganjil Lailatul Qadar ini. Semoga kita bisa meraihnya dan kita bisa mendapat manfaat optimal dari bulan puasa Ramadan tahun ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Aris, terima kasih. Teman-teman, kita sampai di akhir atau penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sudah hadir, kepada pihak Yayasan Edukarsa, kepada Bapak Ibu guru, dan kepada para orang tua. Juga ada teman-teman dari Civitas Lab School-nya. Pimpinan tadi ada Bu Yati. Ada Bu Yati, betul. Tadi ada, sekarang ada Pak Taufik. Pak Taufik dari Lab School SMP Cibubur. Terima kasih kadernya Pak Taufik. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Selasa. Foto dulu ya, foto. Ya, udah foto dulu. Iya. Sebentar. Ayo, di videonya diaktifkan dulu. Nggak iso iki. Udah nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Bentar, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, cukup. Iya. Ayuro, makasih. Makasih Bu Tiwi semuanya. Bu Yati. Ada Bu Kita Yati. sama-sama menutup. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit dulu ya. Makasih Pak Ustadz. Bu Yati, makasih Pak Taufik. Pancep Ali. Langsung share. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Selamat berbuka puasa. Ya, kajian berikutnya hari Selasa, jangan lupa. Ya. Siap. Pamit ya teman-teman semuanya. Bapak Ibu Pak Redi, semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.